2020 ini karakteristiknya seperti apa sih? Saya minta ke staff, misalnya, coba saya minta biodata mahasiswa 2020. Oh, ternyata beragam, misalnya. Latar belakang, ekonomi, sosial, budayanya, dan sebagainya. Nah, saya kumpulkan data. Sebagai referensi dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi sekarang untuk memecahkan masalah, tadi saya berulang saya katakan, membuat sebuah policy keputusan, yaitu harus punya data dulu. Ya. Tidak bisa sembarangan kita mengambil keputusan tanpa ada data. Pengadilan, hakim mau memutuskan sesuatu, terdakwa harus tahu dulu datanya, mana hasil investigasinya, mana datanya. Benar tidak datanya, atau data fake data palsu. Gitu ya, keterangan palsu, saksi palsu, atau gimana, nanti diuji oleh hakim, baru diputuskan Anda bebas, tidak bersalah. Misalnya gitu. Contoh ya, untuk memecahkan masalah. Oke, ini tujuan dari pengumpulan data. Kegunaannya untuk apa? Sebagai dasar pembuatan perencanaan, planning, tadi saya katakan by design, ya. Perusahaan-perusahaan besar sekarang harus adopsi juga oleh perusahaan kecil, membuat sesuatu harus by design dengan perencanaan yang baik. Anda harus punya perencanaan untuk diri saya, perencanaan hidup Anda. Tahu nggak Anda mau ngapain sih dalam satu semester ini? Rencananya mau gimana? Setahun ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini, 5 tahun ini, 10 tahun yang akan datang. Maka kalau Anda tidak merencanakan diri, ya Anda tidak punya visi untuk bagaimana Anda mau menjalani kehidupan ini, kan gitu. Dimulai dari apa? Kumpulkan data diri tentang Anda. Anda harus tahu kelemahan Anda apa, kelebihan Anda apa. Itu yang dinamakan dengan istilahnya data diri ya. Nggak usah orang lain tahu, karena yang akan merencanakan diri ya saya. Aduh, saya ini orangnya pemalas misalnya. Aduh, saya ini terlalu banyak tidur. Aduh, saya ini orangnya baperan. Sifat-sifat diri Anda sebagai data kualitatif ya. Kuantitatifnya, berat badan saya dari hari ke hari di masa COVID ini selalu bertambah. Itu pun harus hati-hati. Ya, karena kesehatan juga bagian yang penting. Aduh, saya sering sakit. Kalau kena angin sedikit saja flu dan sebagainya. Semua diri tentang Anda harus paham Anda. Bahkan penyakit apa yang ada dalam diri Anda, kelemahan Anda, sifat diri, fisik diri, apa pemikiran dan sebagainya harus tahu. Sehingga ada perencanaan, saya kurangnya di sini. Saya harus tahu nih, saya lemah dalam bahasa Inggris, saya lemah dalam hitungan, saya lemah dalam logika, saya lemah dalam kelebihan saya ini, yang lemah-lemah ini harus itu perencanaan tuh. Dari mana itu? Ada analisisnya dari data siapa diri Anda, ya kan? Nah, sehingga kalau tidak merencanakan seperti itu, ya ada istilahnya hidup mah bagai air mengalir saja, nggak bisa begitu. Ya, surga, mau masuk surga itu perlu perencanaan. Anda cita-cita mau masuk surga perlu perencanaan. Tidak cukup cita-cita. Dalam surat Al-Imran itu, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamullahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kata Allah itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Semua orang mengira dirinya masuk surga, ingin masuk surga. Tapi kata Allah disindir tuh dalam surat Al-Imran. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga Allah? Padahal belum nyata, belum terlihat oleh Allah siapa di antara kamu yang bersungguh-sungguh ingin memasukinya. Berjuang ingin memasukinya. Berjihad ingin memasukinya. Dan siapa di antara kamu yang sabar untuk menjalaninya. Jadi kunci masuk surga itu berjuang untuk memasukinya dengan ketaatan tentunya pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa dan bersabar dalam menjauhi dosa. Gitu. Jadi cita-cita saja tidak cukup. Saya ingin lulus tepat waktu, itu perencanaan Anda. Tapi kalau tidak direncanakan nggak bisa. Perencanaan waktu belajarnya, penyiapan bahan-bahan ketika ujiannya, berdiskusinya, kalau saya tidak ngerti harus gimana dan sebagainya, nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu yang tahu siapa? Kelemahan diri, ya diri sendiri. Artinya apa? Data.
Apalagi sebuah perusahaan, oh, perusahaan ingin laba sekian, gimana perencanaan? Oke, kumpulkan siapa konsumen kita, di mana pemasaran kita, siapa pesaing kita, bagaimana harga produk kita diterima nggak oleh masyarakat, bagaimana warna kemasannya. Oh, itu bagian dari marketing riset. Kalau Anda suatu saat kerja di sana, itu bagian dari kajian analisis datanya. Bahkan ketika, maaf, saya sebut mereknya, nggak usah lah, nggak usah sebut merek, karena nggak dibayar nih. Bahkan ketika satu produk mie instan misalnya ingin mengeluarkan varian rasa, itu nggak bisa sembarangan keluarkan varian rasa ini, nggak bisa. Dia akan survei pasar dulu, marketing riset dia. Ini konsumen ini cocoknya apa nih? Rasa apa nih? Keluarlah, oke, rasa soto, rasa sate, rasa apa gitu ya, rasa geprek dan lain sebagainya gitu, karena lagi boom itu di masyarakat. Kenapa nggak dikeluarkan rasa lotek misalnya gitu? Oh, karena bisa jadi itu sudah disurvei tapi masyarakat tidak berminat untuk itu. Nah, untuk membuat sebuah keputusan itu dalam bidang produksi itu juga menjadi sebuah hal yang berguna dalam pengumpulan data. Ya, baik, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan Anda semakin sense rasa sensitivitas terhadap data ini bisa ini. Jadi segala sesuatu harus direncanakan melalui data. Sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu perencanaan. Ya, kalau ada perubahan data, maka ada perubahan rencana dan lain sebagainya. Sebagai dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan siapa ini? Pekerjaan manajer ini nanti nih. Jadi kalau Anda jadi manajer nanti, jadi atasan, jadi bos gitu ya, jadi pejabat, maka ini penting nih. Mungkin iya ya, saya berharap sih mungkin 10 tahunnya akan datang, 15 tahunnya akan datang ketika Anda sudah jadi orang, teringat nih kuliah saya. Wah, itu ilmu bermanfaat tuh. Dulu Pak Asep pernah menyampaikan bahwa segala sesuatu harus by data. Maka ketika saya sekarang menjadi seorang manajer, menjadi seorang bos, sebagai seorang apa, maka saya harus bisa. Saya senang kalau begitu tuh ya. Jadi mengambil keputusan tidak sembarangan, tidak asal ngomong, tidak asbun. Jadi seorang pejabat itu asbun, pejabat negara asbun, asal bunyi, waduh, hancur nanti yang dipimpin. Ya, perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan yang tidak tahu bagaimana cara pengambilan keputusan dengan data, waduh, bisa hancur. Gitu ya, seperti itulah kurang lebih ya. Baik, kegunaan pengumpulan data. Nah, data yang baik, karena ada data yang buruk juga, data yang baik itu harus objektif. Apa adanya, harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jangan menjadi data palsu, data yang tidak objektif dan sebagainya. Data harus mewakili keadaan yang sedang diobservasi. Ya, jadi artinya ini adalah real data, data objektif. Karena ada data palsu, kalau data palsu yang percuma, analisisnya palsu, hasilnya palsu, keputusannya palsu. Kan gitu ya. Sekali lagi, dimulai dari pengumpulan data, data yang baik akan menghasilkan, dianalisis dengan cara baik akan menghasilkan kesimpulan baik dan keputusan yang baik. Kesalahan baku harus kecil. Nah, kesalahan baku ini adalah akan ada kesalahan-kesalahan dalam pengambilan data, baik dalam proses pengambilannya ataupun mungkin dalam pencatatannya. Ya, kalau input data ribuan itu diinput oleh salah seorang terus yang nggak tidur, harusnya 1000 jadi 100.000 gitu ya, nambah 02. Itu kalau dianalisis jadi kacau itu. Nah, jangan ada kesalahan-kesalahan itu. Kalau mau mengukur misalnya, mengukur dengan penggaris kan harus tegak lurus melihatnya itu. Kalau di pinggir, di samping, ya nggak bisa. Ya, akan ada selisih sekian mili misalnya. Kalau sekian mili ada selisih, dari 1000 data sekian mili selisihnya, wah ada kesalahan. Nah, itu yang dinamakan dengan kesalahan-kesalahan yang harus kecil yang terjadi. Ya. Ketika membuat pertanyaan itu jangan ambigu, jangan banyak interpretasi sehingga bingung si respondennya, sehingga nanti dia akan menjawab dengan asal. Nah, itu pun kesalahan yang harus dihindari. Gitu ya, ini contoh-contoh saja. Data harus tepat waktu, khususnya apabila data digunakan sebagai kumpulan kontrol atau evaluasi. Yang dilakukan dengan up-to-date data, data terkini, data kekinian. Kalau datanya lama, yang dilakukan dengan data out of date. Ya, tergantung dari sifat datanya, apakah datanya itu bergerak dengan cepat, dinamis, ataukah datanya itu
lama bergeraknya, tidak terlalu dinamis, gitu. Karena ada data yang nggak banyak gitu perubahannya. Tapi kalau data digital itu wah sangat banyak perubahan. Nah itu pun demikian doakan kita harus data yang terkini, data data of the date, data update, gitu ya. Terus data harus relevan, harus berhubungan antara persoalan yang dikehendaki dan yang akan dipecahkan dengan datanya. Jangan sampai meneliti bidang sosial, tapi yang ditanyakan tentang politik misalnya, itu jauh tidak relevan. Kita ingin mengukur dari bidang ekonomi, tapi kuesionernya berkaitan dengan bidang politik. Itu nggak nyambung jadinya gitu ya. Walaupun ada kaitannya, ada, tapi tidak terlalu relevan. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Ini disusun dengan sebaik-baik. Oke, metode pengumpulannya dengan cara apa? Ada metode pengumpulan dengan pengamatan, observasi. Jadi kita melihat, mengamati, misalnya kita ingin mengamati tentang perilaku mahasiswa UIN, misalnya gitu ya. Perilaku bebas mahasiswa UIN misalnya gitu ya. Ada kecenderungan sekarang muda-mudinya terlalu bebas. Anda mengamati aja. Amati, lihat yang lewat satu, bergandengan tangan siapanya dia gitu ya. Diantar nih sama motor, misalnya dibonceng, terus pas turun cium tangan misalnya, siapa dia? Mungkin bapaknya, mungkin siapa gitu. Tapi kita tahu itu bukan bapaknya, bukan siapa, tiba-tiba cium tangan, suaminya bukan, apa-apaan. Ya itu pengamatan tuh. Ya, diamati misalnya gitu ya. Itu ada survei-survei sosial itu melalui pengamatan. Misalnya mengamati anak berkebutuhan khusus, mengamati perkembangan anak. Ya, anak kalau ada 2 orang baru ketemu gimana nih? Gimana dia tingkat sosialisasinya bisa terlihat. Ada anak yang pemurung, ada anak yang so akrab, ada itu pengamatan. Nah, gitu ya. Ada dengan wawancara, berarti ada interaksi ya dengan responden. Ada responden ngisi sendiri, dikasih saja kuesionernya. Ada polling, wawancara dengan telepon, dengan internet, gitu ya. Atau dengan mengukur sendiri, biasanya di laboratorium dan lain sebagainya. Nah ini metode-metode yang bisa dilakukan tergantung tentunya dengan apa? Dengan kebutuhannya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi pengumpulan data. Nah, mungkin nanti akan agak sedikit diperdalam yang berkaitan dengan teknik sampling. Ya. Nah, untuk pengumpulan data itu nanti berkaitan dengan teknik sampling. Mungkin kita akan ada sesi khusus, subbab khusus, tapi ini secara umum saja dulu. Ya, pengumpulan data teknik sampling, karena sampling pun akan ada beragam, bermacam. Biasanya dipelajari lebih dalam itu ketika nanti kita ketemu di METLIT ya, metodologi penelitian ya, kalau masih ada mata kuliahnya. Tapi kalau tidak ada ya mungkin saya singgung, khawatir semester depan kan sebenarnya sudah perubahan kurikulum nih kita rencananya ya, semester depan dari tahun ajaran baru, tahun akademik baru akan pada perubahan kurikulum. Apakah metodologi penelitian itu masih ada atau tidak? Yang selama ini ada sebagai mata kuliah wajib, tapi kalau tidak ada mungkin nanti kita singgung sedikit lagi. Saya tidak masukkan di sini karena waktu itu di METLIT masih ada ya. Oke, nanti saya tambahkan. Oke, pengolahan data. Jadi pengolahan data itu diolah gitu. Ya, jadi kan tadi dikumpulkan tuh. Katakanlah kalau saya pengen bikin sayur, maka saya kumpulkan dulu bahan-bahannya, itulah datanya. Saya pengen sayur lodeh, maka saya beli jagung, saya beli tangkilnya, saya beli tempenya, karena pengen pakai tempe, saya beli sayuran ini, saya beli cabenya, saya beli santannya. Itu pengumpulan data tuh. Terus setelah itu apa? Diolah. Ya. Oke, saya iris-iris gitu kan. Saya potong-potong, saya rebus, saya siapkan wajannya, diolah. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ketika kita punya data pun demikian. Data itu kita kumpulkan, setelah dikumpulkan memang diolah. Kita pisahkan nanti, mungkin dimasukkan, kan kalau saya buat kuesioner 1.000 orang, maka akan ada 1.000 lembar kalau satu kuesioner 1 lembar. Tapi umumnya kuesioner itu minimal 5 lembar. Berarti kalau begitu saya kumpulkan data dari 1.000 orang, saya punya 5.000 lembar. Berarti ada 5 rim numpuk. Betul ya, 5 rim numpuk tuh kertas. Terus diapain? Kan pertanyaan, terus diapain? Diliatin aja? Enggak, diolah. Satu-satu saya masukkan ke komputer. Saya bikin di Excel.
responden pertama 1, 2, 3 barisnya, terus kolom 1 namanya siapa, kolom 2 jenis kelaminnya apa, kolom 3 itu kan data Anda kan diolahnya seperti itu oleh universitas itu. Asal SMA-nya di mana, orang tuanya pekerjaannya apa, rata-rata penghasilan orang tuanya berapa, masuk kategori apa dalam UKT-nya, itu diolah ya. Jadi kalau sekarang secara komputerisasi pengolahan data itu tinggal dimasukkan saja dalam Excel, komputer, lalu saya input, ketik. Bahkan sekarang itu tidak harus begitu, langsung dengan Google Form langsung keluar. Atau dengan scanner langsung keluar, diolah. Ya, pengolahan data. Oke. Tujuannya untuk apa? Terjaminnya keakuratan data. Data terhindar dari kesalahan pengumpulan data. Bisa jadi mungkin nanti ada gini, contoh ya, ekstrim. Jenis kelamin ditanyakan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang jelas yang normalnya kalau laki-laki jawab 1, yang perempuan jawab 2. Tapi tiba-tiba ada yang melingkari dua-duanya. Nah, gimana ini? Mau dianalisisnya. Jenis kelamin dilingkari dua-duanya, laki perempuan. Ini gimana nih? Ya, mungkin salah, mungkin iseng, mungkin benar gitu. Siangnya laki-laki, perempuannya jadi perempuan, nauzubillah, misalnya gitu ya. Nah, kita harus menjamin itu, harus pastikan ini laki atau perempuan. Oh, lihat di atasnya. Namanya siapa? Agus. Oh, berarti dia laki gitu ya, berarti yang nomor 2-nya dicoret. Masih ada belakangnya Agustina, oh berarti perempuan, misal begitu ya. Jadi ada proses dulu sebelum dianalisis itu dengan pengolahan tadi. Satu lodeh itu tidak langsung semuanya dimasukkan mulut, lalu santannya dimasukkan mulut, lalu dikucek-kucek di mulut jadilah sayur lodeh, kan tidak begitu analisis data itu. Diolah dulu, gitu ya. Menyiapkan data agar mudah dilakukan analisis data. Jadi tujuan utama adalah menyiapkan, ini penyiapan agar mudah dilakukan. Sayur lodeh disiapkan agar enak dimakannya. Ya, pun demikian dengan data, menyiapkan data agar mudah dilakukan analisis data. Itu tujuan dari pengolahan data. Nah, salah satu dari pengolahan data adalah Anda harus memahami skala pengukuran dari data. Ya, skala pengukuran data. Skala pengukuran data itu apa? Angka nanti yang akan diberikan pada data yang kita punya, tetapi bergantung pada jenisnya nanti. Ya, jenisnya. Misalnya gini kan, nanti diinputkan di komputer itu ketika Anda punya misalnya jenis kelamin, itu tidak diinputkan laki-laki perempuan, tidak. Yang diinputkan adalah angka, karena di Excel itu yang bisa diolah hanya numerik, hanya dalam bentuk numerik, hanya dalam bentuk angka-angka. Tapi nanti akan dibedakan angka-angka itu maknanya apa. Ya, angka-angka itu akan berbobot atau hanya sebagai pembeda dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan skala pengukuran data. Ya, scale of measurement. Ya. Nah, contoh. Kan tadi kita membagi data ke dalam 2 ya. Ada kualitatif, betul, dan ada kuantitatif. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kualitatif itu nanti dalam skala pengukuran itu terbagi 2. Ada yang dinamakan dengan nominal, ada yang dinamakan dengan ordinal, yang kualitatif. Nominal itu fungsinya hanya sebagai pembeda kategori. Contoh nominal itu apa? Jenis kelamin. Nanti ketika Anda isikan di lingkari 1, 2, 1 yang laki-laki, 2 perempuan, di sana ada angka 1 dan angka 2. Tapi angka 1 dan angka 2 itu tidak bermakna apapun kecuali hanya sebagai pembeda. Tidak berlaku karena 2 lebih besar dari 1, maka si perempuan itu lebih baik dari si laki-laki. Nggak bisa, itu hanya 1, 2 saja. Ya. Pembeda saja. Jadi 1, saya 1 laki-laki, Anda 2 perempuan, saya dengan Anda beda saja gitu. Itu nanti angka yang diinputkannya, tetapi hanya sebagai pembeda. Itulah nominal. Jadi fungsi nominal itu hanya sebagai pembeda. Kesukaan warna, 1 putih, 2 hitam, 3 merah, 4 pink, 5 dan seterusnya. Anda suka warna apa? Oh, saya suka warna hitam, nomor 5. Saya suka warna putih, nomor 1. Apakah berarti Anda 5 itu lebih baik dari 1? Untuk hal data nominal tidak berlaku, karena itu hanya sebagai pembeda. Asal daerah, saya dari Bandung, Anda dari Garut, nomor 2, 3 dari Tasik, 4 dari Sukabumi, 5 dari Cirebon, 6 dari
misalnya Bekasi, 7 dari Bogor, gitu. Anda menjawab 7, saya menjawab 1. Apakah Bogor lebih baik dari mana? Enggak. Jadi makna nominal di sana, angka-angka tersebut hanya sebagai pembeda. Ya, berlakunya hanya sama atau tidak sama dengan. Ya, Anda sama, kalau saya 1, Anda 1, berarti saya dengan Anda sama dari Bandung. Nah, gitu ya. Itu adalah data nominal. Yang kedua, ada yang dinamakan data ordinal. Kalau ordinal itu bukan hanya pembeda, tapi ada juga urutan ranking. Saya lulusan S2, Anda lulusan SMA. Yang alumni lulusan S1. Berarti saya dengan Anda beda, dengan alumni beda. Dan tingkatannya pun beda. Saya master, Anda CSI, calon SSI, yang alumni Anda adalah SSI. Nah, contoh gitu urutan. Kepangkatan juga urutan. Ya, misalnya diisikan pangkat dari Brigjen, Maijen, Letjen, Jen, misalnya gitu. Begitu ya. Itu. Kalau kemarin urutan ordinal yang Anda isi itu apa? Di biodata misalnya. Di biodata urutan yang Anda isi apa? Kira-kira data ordinalnya pendidikan ya, pendidikan misalnya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, itu di samping beda juga ada tingkatannya. Ya, itu yang namanya dengan ordinal ya. Nah, ini kualitatif kan tadi kayak jenis kelamin, warna, pangkat, pendidikan kualitatif. Tapi ketika dikasih angka, dikasih numerik, maka fungsinya itu hanya sebagai nominal ordinal. Jadi analisisnya nanti berbeda. Ada juga data kuantitatif. Nah, kuantitatif ini akan dibedakan dalam interval. Interval itu bukan hanya pembeda urutan negatif, tapi ada jarak pengukuran. Bedanya kita langsung aja, bedanya interval dengan rasio, kalau interval si datanya tidak ada nol mutlak, tidak ada nol absolut. Misalnya gini, 0 absolut itu. Kalau rasio nih, ada 0 mutlak absolut. Kalau beratnya 0 kg, berarti tidak ada berat sama sekali? Iya. Karena 0-nya 0 mutlak absolut. Artinya kalau 0 itu tidak ada berat sama sekali, tidak ada tinggi sama sekali. Tapi kalau suhu 0 derajat Celcius, apakah berarti tidak ada suhu sama sekali? Enggak, itu dingin gitu. Ya. Demikian juga dengan usia, misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara interval dengan rasio. Nah, membedanya nanti kalau dalam interval ini hanya berlaku plus minus saja, selisih dan plus. Kalau rasio berlaku kali bagi dalam operasinya ya. Contoh gini, kalau saya punya benda beratnya 10 kilo, Anda punya benda beratnya 5 kilo, benda yang sama, lalu benda yang sama, berarti benda saya 2 kalinya benda Anda dong, ya kan? Nah, tapi kalau suhu tidak bisa begitu, gitu ya. Suhu itu tidak bisa interpretasinya begitu, gitu ya. Contoh ya, ini nanti penting untuk dipahami. Nah, jadi kesimpulan, jadi dalam pengolahan data ketika kita mau menginput ke komputer, ya salah satunya adalah kita juga harus memahami nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, dari data Anda seperti apa. Baik, tahapannya ada editing, diedit, dikodingkan tadi ya, 1 SD, 2 SMP ya, dengan skala-skala yang ada, terus processing, memindahkan dengan dengan Excel ya, bisa sekarang sudah zamannya komputerisasi ya. Ada statistik itu, ada SPSS, ada Stata, ada Minitab dan sebagainya. Data itu jangan-jangan sampai input data yang salah ya. Tinggi badan 325 misalnya, wih kok ada tinggi badan 325, salah kali ini misalnya, mungkin ini 125 atau berapa gitu ya, seperti itu. Transformasi data ya, bisa jadi mungkin nanti harus ditransformasikan atau dibuat variabel baru, misalnya dilogkan karena data terlalu besar maka dilonkan dan apa pengolahan data, jadi editing, coding, processing, cleaning, dan transformasi data. Nah, pun kita harus memahami istilah ini ya, populasi dan sampel dalam pengolahan data ini. Apakah data kita data populasi? Kalau data populasi berarti keseluruhan pengamatan. Apakah data kita data sampel, contoh sampel atau himpunan bagian dari populasi? Ukuran populasinya berapa? Kalau ukuran populasi itu biasanya dilambangkan dengan N besar, banyaknya anggota N. Nah, nanti kalau dulu di SMA itu ada rumus N besar, berarti data dari data populasi. Ya. Kalau ukuran sampelnya kecil adalah N kecil. Ya. Nah, nanti ada istilah parameter. Parameter itu adalah apa? Nilai atau karakteristik dari populasi. Jadi kalau bayangkan Anda ada 2 kelompok data, satu data populasi, satu data sampel.
data populasi mahasiswa UIN, sampel mahasiswa UIN. Di data populasi ada rata-rata IPK mahasiswa secara keseluruhan. Nah, rata-rata itu adalah parameter, ciri dari populasi. Rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Nanti kita pelajari. Tapi di sampel pun ada rata-rata, tapi jenis rata-rata antara sampel dengan populasi itu berbeda. Namanya, kalau di populasi itu namanya parameter, kalau di sampel itu hanya statistik. Ingat, tanpa A ya. Atau statistik tanpa S. Statistik. Nilai yang menyatakan ciri dari sampel. Di sampel ada rata-ratanya, ada variannya. Ini yang membedakannya. Nanti kita lihat ini. Misalnya gini ya, ini cirinya rata-rata. Kalau parameter biasanya disimbolkan dengan Greek ya, huruf Greek ya, huruf Yunani. Ada mu, itu menyatakan rata-rata juga, tapi kalau dalam statistiknya X bar, ini harusnya ada barnya. X bar, rata-rata. Ada standar deviasi tambah baku, dulu di SMA pernah mengenal ini, sigma, tapi kalau ini untuk populasi, tapi untuk sampelnya namanya S. Ada varian seragam, sigma kuadrat, ini S kuadrat, proporsi P atau P. Nah ini contoh notasi, ini bagian dari yang harus disiapkan ketika kita dalam pengolahan data, apa yang mau kita cari nanti dalam analisisnya. Oke, waktunya sudah lebih saya kira ya. Sisanya saya minta Anda pelajari ya. Sisanya saya minta Anda pelajari, ini termasuk dalam penyajian data ya. Nah, mohon dipelajari dengan baik. Kita akhiri di sini karena waktu gitu ya. Termasuk ini teori-teori saja ya. Teori-teori pekan depan saya ini dulu apa namanya? Review sedikit, tapi di sini sudah jelas ya contoh-contohnya dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang berulang juga, ada yang berulang tampaknya ya, tidak, nanti dipilih-pilih aja ada, nanti saya tunjukkan lagi. Nah kemudian saya minta tugas pertama dari saya supaya Anda lebih memperdalam gitu ya data kita. Saya minta Anda dibuat kelompok saja ya, jadi satu kelompoknya 2 orang lah. Nah, 2 orang satu kelompok. Nah, ini berapa orang semuanya sih? 3 orang lah satu kelompok. Antara 2 dan 3. Jadi kalau ada kelebihan jadi 2 gitu ya. Maksimum 3 orang satu kelompok. Lalu saya minta Anda mencari artikel. Ya, cari artikel bertema bebas ya. Bebas aja temanya, tapi memuat data. Ya, memuat data bidang apa aja lah ya, nggak usah di bidang sosial. Ini saya akan dalam bidang apapun, ekonomi, sosial, politik, budaya, apapun. Lalu lakukan analisis sederhana. Anda lakukan analisis karakteristik datanya. Ya. Kalau tidak dijelaskan secara eksplisit, Anda jelaskan saja kira-kira seperti apa, jenis datanya apa, datanya internal, eksternal, dan sebagainya. Lalu lakukan analisis skala datanya, nominal, interval, rasio gitu ya. Lalu buat penyajian datanya. Jadi Anda ketik ulang, Anda sajikan lagi dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa? Mungkin grafik. Nah, dipelajari dulu oleh Anda di sini, gitu ya. Seperti itu bagaimana caranya. Nah, itu aja ya. Jadi artikelnya apa? Lakukan analisis sederhana dari artikel tersebut berkaitan dengan 3 hal ini. Baik, sayang sekali ya, saya masih bersemangat padahal nih ya, tapi karena waktu kita sepakat kemarin tidak terlalu lama untuk menghindari apa namanya kendala-kendala Anda untuk kuliah-kuliah lainnya, tapi paling tidak Anda dapat gambaran dari saya seperti apa. Insya Allah mungkin besok saya coba yang sudah saya berikan kepada Anda ya, termasuk buku yang saya janjikan, terus materi pertemuan pertama kemarin dan materi pertemuan hari ini saya coba edit dulu karena ada beberapa yang slide yang tumpang tindih kelihatan. Oke, itu saja saya kira ya. Kalau ada pertanyaan, saya kira untuk mengefektifkan, silakan nanti Anda bisa bertanya langsung di grup atau melalui PJ kelasnya, ya. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan Anda eksplorasi lebih lanjut materi awal dan kedua ini masih materi dasar dan teori. Akan ada perbedaan pengertian dan sebagainya, tapi saya katakan tadi Anda pegang kata kuncinya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Oke, kita tutup saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa presensi untuk diisikan di LMS dan juga nanti laporan ke
atau ininya ya, PJ Plus-nya ya, sudah bisa melihat siapa yang hadir dan tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.